Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan akidah akhlak mengenai akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Kalau pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai qada dan qadar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, kita langsung masuk ke dalam materinya saja. Nah, masa remaja ini adalah masa peralihan dari usia anak-anak menuju usia dewasa. Secara biologis, masa remaja ditandai dengan masa puberitas atau balik. Nah, yaitu ketika organ-organ reproduksi telah berkembang secara sempurna. Nah, biasanya kalau laki-laki itu pada umur 9 sampai 10 tahun itu masa dewasa atau balik. Nah, sedangkan perempuan yaitu pada umur 10 sampai dengan 16 tahun. Nah, kemudian Islam tidak melarang pergaulan umatnya baik antara laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, kaya dan miskin, dan sebagainya. Dalam pergaulan antara remaja, seseorang remaja muslim harus menjadikan nilai-nilai agama dan moral sebagai dasar dalam melakukan berbagai aktivitasnya, dan menjadikan akhlakul karimah sebagai hiasan indah yang tercermin dalam perilakunya sehari-hari. Nah, remaja muslim tidak boleh ikut-ikutan dalam pergaulan yang tidak sesuai dengan moral Islam dan budaya bangsa, walaupun model pergaulan tersebut lagi ngetren. Nah, remaja yang senantiasa memelihara dirinya dari segala perbuatan maksiat termasuk golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang memperoleh naungan Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan apapun selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu dari 7 golongan tersebut adalah pemuda yang masa mudanya senantiasa beribadah kepada Allah, kepada Tuhannya. Nah, itu adalah salah satu dari 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di hari akhir, ya, ini pemuda yang masa mudanya senantiasa beribadah kepada Tuhannya. Nah, kemudian karakteristik remaja yang pertama adalah emosional dan agresif, ya. Nah, keadaan emosi remaja ini masih sangat labil, ya. Keadaan ini erat kaitannya dengan perkembangan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh remaja. Nah, emosi remaja lebih kuat dan lebih menguasai dirinya daripada pikiran yang realitasnya. Jadi emosilah yang lebih dominan dibandingkan akal. Nah, mereka mudah lupa diri karena apa? Karena tidak dapat menahan emosi yang meluap-luap. Sering sekali mudah sekali merasa gembira, sedih, senang, benci, dan marah. Bahkan emosi yang tak terkendali ini terkadang menyebabkan para remaja ini terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang bersifat merusak atau yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, karakteristik yang kedua, yakni mulai tertarik pada lawan jenis. Seiring dengan berkembangnya hormon-hormon, terutama hormon seksual pada diri setiap remaja, mulailah timbul rasa ketertarikan pada lawan jenis. Laki-laki mulai mencari cara untuk diperhatikan oleh setiap perempuan. Begitu pula juga perempuan senang berdandan, bersolek untuk membuat laki-laki tertarik kepadanya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu suka mencari perhatian. Nah, pada masa inilah remaja mulai mencari perhatian dari lingkungannya dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan status dan peranan.
mereka ingin keadaannya itu diakui oleh lingkungan sekitar. Dan jika tidak diberi peranan, maka mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu untuk menarik perhatian masyarakat. Bisa jadi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat. Nah, kemudian tertarik pada kehidupan berkelompok. Nah, maksudnya apa? Maksudnya tertarik pada kehidupan kelompok ini adalah seperti dengan membentuk geng-geng remaja. Tidak jarang orang tua dinomorduakan karena membela kelompoknya. Nah, segala hal yang dilakukan ingin sama dengan yang dilakukan kelompok lain. Nah, selain memiliki karakteristik ini, masa remaja ditandai dengan kehidupan yang dinamis, serba ingin tahu, tidak mau diam, dan senang bermain. Disinilah perlunya bimbingan yang didasarkan pada nilai-nilai agama agar para remaja ini tidak terjerumus ke dalam perilaku menyimpang yang dapat merusak dirinya dan juga merugikan orang lain. Nah, disinilah makanya kita sebagai santri dididik harus memiliki karakteristik yang sejalan dengan agama Islam, sehingga tidak membuat masyarakat atau lingkungannya dalam keadaan susah, tidak menyusahkan. Nah, kemudian ini ada contoh-contoh perilaku terpuji. Yang pertama, terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu dan sunnah. Kemudian senantiasa memberi salam, mencium tangan orang tua jika berpamitan. Kalau kita di pesantren, memberi salam kepada orang yang lebih tua, kepada guru, kepada kakak-kakak kelas, bahkan kepada adik-adik kelas juga kita seharusnya bisa memberikan contoh. Kemudian yang ketiga, disiplin, rajin, jujur. Ketika waktunya bermain, ketika waktunya belajar, ketika waktunya tidur. Nah, disinilah seseorang dapat dilihat tingkat kedisiplinannya, bagaimana ia mengatur waktunya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, berhubungan baik dengan teman-temannya, tidak saling mengejek, tidak saling memberikan lakop yang buruk atau panggilan yang buruk kepada temannya, sehingga tidak sehingga tidak menjadikan renggang hubungannya. Yang keenam yaitu senantiasa membantu orang lain. Kemudian sikap dan perilaku sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Yang pertama, melakukan ibadah wajib, kemudian mengucapkan salam kepada orang tua, guru, teman, dan sesama muslim. Yang ketiga, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kemudian bersikap santun, baik dalam perbuatan dan ucapan. Yang kelima, berlaku jujur dan berkata benar. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain, peduli terhadap orang yang kesulitan dan membantunya, berprasangka baik kepada orang lain dan lain sebagainya. Nah, kemudian contoh, kalau tadi kita sudah membahas perilaku yang terpuji, ini perilaku yang tercela dalam pergaulan remaja. Yang pertama, bergaul dengan lingkungan yang salah. Ya, bergaul dengan teman-teman yang suka melanggar dan memang ingin melanggar, suka mencuri dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu akhirnya sering bolos sekolah, nongkrong di pinggir jalan dan lain sebagainya, bahkan merokok. Kemudian yang ketiga, sering dipanggil kepala sekolah, atau kalau kita di pesantren sering dipanggil pengasuhan. Nah, yang keempat, sudah tidak mau mendengar nasihat orang tua, sudah tidak mau mendengar nasihat guru. Nah, kemudian yang kelima, akhirnya pun ditangkap polisi. Nah, ada beberapa perilaku tercela yang harus dihindari oleh remaja. Yang pertama, berbohong, malas, merokok, tidak sopan, saling menghina, menggunakan obat terlarang, minum minuman air keras, mencuri,
pergaulan bebas, berkelahi. Kemudian perilaku tercela yang biasanya dilakukan oleh kelompok dan harus dihindari oleh para remaja, minuman air keras, kemudian pesta seks, geng motor, trek-trekan, tawuran. Nah, biasanya para remaja-remaja yang sering melakukan hal-hal tercela itu dalam pergaulan remaja sehari-harinya, mereka yang pertama kurang menghargai nasihat orang tua, nasihat guru, kakak kelas, kemudian suka berbohong, tidak jujur, bahkan menjadi pencuri, putus sekolah, acuh tak acuh terhadap keadaan masyarakat sekitar, kemudian suka berkelahi, tidak amanah, tidak ada semangat untuk hidup secara normal, menjadi pemabuk, hamil di luar nikah, dan pada akhirnya akan meninggal secara konyol. Nah, kemudian ada pergaulan remaja yang Islami itu yang seperti apa? Yang pertama yaitu menutup aurat, kemudian menjauhi perbuatan zina. Ya kan? Aurat laki-laki mulai dari pusar sampai dengan lutut, kemudian menjauhi perbuatan zina. Nah, Islam membuat batasan-batasan untuk menjaga kesucian pergaulan remaja. Yang pertama, tidak boleh berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, ini sangat dilarang. Kemudian dilarang menatap lawan jenis yang bukan mahramnya. Kemudian tidak boleh bersentuhan secara fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, sampai situ saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini, pada bab ini. Kemudian minggu depan kita akan melakukan PH, penilaian harian, sehingga persiapkan baik-baik. Oke, nahtadim darsana bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.